Anaknya main malam hari mau maghrib begini, yaitu anaknya ngomyang, mengigau. Ngomyangnya sangat lucu dan tidak pernah diucapkan sama si anak ini. Igonya apa? Yo gong yo, yo truk yo, 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 terus tanpa jeda. Tadi kalau nggak saya hentikan juga situ terus kok kayak gitu nanti. Ya, memang ini suasananya ya. Memang magisnya di situ. Enaknya malam-malam gini kita cerita apa ini? Tuyul. Katanya cerita rakyat. Tuyul itu cerita rakyat. Oh. Antara kejadian benar atau tidak itu tergantung dari mana nanti kita akan mengkajinya. Tapi kalau untuk masalah tuyul, bentar, ini suasananya memang. Sebelum mulai, ya, ini kan kita ditemani konco-konco sajen ya kan? Iya. Kita sudah siap? Siap. Oke. Mari kita sama-sama berjalan ke masa lalu dan masa sekarang bercerita rakyat tentang tuyul. Sakjane mbiyen ngopo? Gini, tuyul itu dianggap suatu mistik juga bisa ya. Karena pada kenyataannya tuyul itu memang hadir untuk pelengkap cerita. Itu pelengkap cerita ya. Tetapi pada kenyataannya ada orang-orang yang memanfaatkan tuyul untuk merubah hidupnya. Ya. Bisa dikatakan itu pesugihan. Kemudian kalau kita membicarakan masalah tuyul, kalau bentuk dan visualisasinya yang sering disebutkan itu tuyul itu kan anak kecil. Nah, kita berhenti dulu di situ. Ini kan ada konco sajen yang dari luar Jawa. Oke. Dia ngerti apa enggak nih? Atau menurut dia tuyulnya itu seperti apa? Yang namanya tuyul. Coba. Nah, seperti apa? Kayaknya dulu tuh pernah dengar. Iya. Tuyul itu kayak apa? Tapi dibilang orang-orang itu anak kecil pakai sempak, betul nggak itu? Oke. Berarti dia ngelihatnya mudo tok. Udah, ya telanjang ya. Tuyul dan bayul itu kebanyakan nonton itu. Kalau sebenarnya ya visualisasi yang pernah diceritakan turun-temurun kepada saya ya, tuyul itu memang betul anak kecil ya. Kemudian dia memang pakai celana dalam, posturnya seperti anak kecil mungkin. Seperti anak kecil, posturnya anak kecil walaupun itu yo anak gede. Umurnya bukan kan bayi gitu loh, bukan bayi. Tapi posturnya memang pendek. Ya, tidak gemuk juga. Jadi yo ideal lah, pendek tapi ideal ya. Ideal. Terus kemudian bajunya itu bukan sempak tapi celana kolor. Oh gitu. Bajunya itu celana kolor. Pakai celana kolor. Kemudian tidak pakai baju. Jadi telanjang dada. Telanjang dada. Kalau tadi seperti anak kecil kira-kira tingginya berapa nih kira-kira? 60, 70 cm? Di bawah itu. Ya 40-an lah, 40 cm, 50 cm. Oh. Jadi memang dari bentuk postur tubuhnya saja sudah enak untuk meliuk-liuk ya, sudah enak lincah, untuk dia lincah untuk nusuk. Saya lanjutkan itu tadi yang bentuk visualisasinya yang diceritakan kepada saya. Iya. Terus kulitnya hitam. Oh. Ya, kulitnya gelap gitu loh. Kulitnya gelap, kemudian mengkilap. Ya. Kalau potongannya rambut itu cepak, potongan rambutnya itu kayak gundul gitu loh ya. Gundul tapi ada gundul ya, ada rambutnya gitu. Ada rambutnya sedikit tapi bukan gundul gitu loh, bukan gondrong. Itu visualisasi yang diceritakan kepada saya dan itu dipercaya banyak orang karena saya kalau bertanya bentuk apa seperti itu lah. Kemudian tuyul itu kita bisa melihat itu di bawah temaram bulan. Tapi tidak sengaja untuk melihat itu enggak loh ya. Ya. Pas kita jalan gitu, nah biasanya di tempat banyak air, dekat jembatan atau apa, dia nongkrongnya di situ gitu loh. Nongkrongnya di situ. Kemudian kalau karakteristik orang-orang yang memanfaatkan tuyul biasanya mengalami keterpurukan ekonomi. Latar belakangnya itu belakangnya pasti ekonomi. Gitu loh, dia mau menjadi kaya secara instan, secara mendadak. Itu karena disebutnya ini tuyul ini kan pesugihan. Rasakan saja ini suasananya memang
enak untuk kita membicarakan masalah tuyul. Ada satu cerita ya. Tuyul itu dipusatkan, dipelihara, maksudnya ada peternakan tuyul. Kalau ada peternakan tuyul berarti ada dukun tuyul atau pawangnya ya, atau pawangnya tuyul. Kalau seseorang ini mau mengambil tuyul ya harus ke pawangnya dengan cara memenuhi beberapa persyaratan yang ada. Ini memang agak mencekam ini masalahnya ya, cara mengambilnya, kemudian syarat-syaratnya itu juga mencekam untuk diceritakan. Tetapi ya biar kita tahu, waspada, atau hanya sekedar untuk mengetahui ya cerita rakyat tersebut, ya mari kita kupas cara-cara untuk mendapatkan tuyul. Ya, jadi bisa untuk pelajaran supaya tidak tersesat. Tidak tersesat. Baik. Yang sepengetahuan saya, tuyul itu banyaknya itu di daerah pantai selatan. Daerah pantai selatan. Pantai selatan Pulau Jawa ya, ini ya. Pantai selatan Pulau Jawa. Ya. Ya, pantai selatan Pulau Jawa. Karena di sana ada peternak. Oh. Atau itu tadi yang disebut pemelihara ya peternakan tuyul gitu. Ada itu ya? Ada. Oh, tapi kan nggak ada pelangnya atau peternak. Oh, nggak ada. Itu getok tular. Oh, gitu. getok tular. Getok tular itu apa? Dari mulut ke mulut. Berita dari mulut ke mulut ya. Jadi kamu nggak bisa cari di Google Map itu peternakan tuyul nggak muncul. Nggak muncul itu. Loh, tapi ada sekarang di Shopee atau enggak ya, atau Tokopedia ya. Di online ada itu. Ada yang menjual tuyul. Ada. Itu tuyulnya sama kayak gitu. Nah, nggak tahu ini sama. Sampai anjing aja berkot. Nah, karena suasananya memang itu. Tuh. Ya. Oke, sekarang saya mau cerita cara mengadopsi tuyul. Biasanya pasangan suami istri ya itu pasti sudah kompromi di rumah, bersepakat untuk mengadopsi tuyul. Jadi bahasanya bukan membeli atau menyewa tapi mengadopsi ya. Adopsi. Karena seperti anak-anak ya. Iya, konsepnya nanti karena ini tuyul ini kecil itu tadi dianggap kayak seperti anak. Dia datang kepada dukun tuyul atau pawang tuyul ya. Biasanya terjadi dialog di situ ya. Terus dialognya itu salah satu barternya itu apa? Karena ini kan suatu perjanjian ini ya. Ya. Mengadopsi tuyul ini kan suatu perjanjian. Wong kita mengadopsi anak saja itu dengan berbagai syarat loh. Ya. Dengan berbagai perjanjian, apalagi ini perjanjian dengan barang goib. Ya. Yang tahu ya antar dukun tuyul dengan yang mau ngadopsi tuyul. Singkat cerita, tawar-menawar sudah dilakukan. Nah, cerita-cerita yang ada, perjanjian itu salah satunya menyangkut jenis uang yang mau diambil itu apa. Jenis uangnya atau berapa besarnya uang? Berapa besarnya uangnya, kan kalau rupiah gitu mana ada 1.000, 20.000, 50.000 atau 100.000. Atau 100.000 itu yang diterjemahkan dulu. Jadi di awal itu sudah ada perjanjian. Kontraknya sudah ada, iya. Ya? Jadi enggak ada tuyul itu, aku suka 50.000, aku ngambil 50.000. Itu enggak demikian, ya. Sudah kalau itu sudah ya. Perjanjian kedua menyangkut barterannya ini apa? Biasanya bisa nyawa. Ya. Kalau tidak bisa nyawa, dia tidak bisa menyediakan tumbal. Itu nanti di periode tertentu setelah kaya raya dia pasti akan surut dengan meninggal si pengadopsi ini. Terus kalau nyawa, itu nyawanya siapa yang mau ditumbalkan? Bisa itu saudara, bisa anaknya, bisa tetangganya. Ini di sini memang mistiknya sudah mulai keluar itu kalau bicara masalah itu. Terus kalau itu sudah disepakati, oke, nanti tumbalnya saya ngambil saudara. Yaudah, close, ngambil saudara. Cara membawanya dari peternakan tuyul dibawa ke rumah, ada caranya juga.
Jadi tidak lewat pengiriman gitu ya? Wah, tidak nganggo ekspedisi terus kemudian masuk kali gede itu tidak. Ada caranya, ada jamnya, ada jalannya lewat mana. Menurut cerita yang ada, ya cara membawanya itu biasanya digendong, karena seperti anak. Jadi langsung digendong sama orang tua asuh itu ya? Orang tua asuh itu setelah memenuhi kontrak perjanjiannya. Ya. Dan tuyul itu bawanya main satu, nggak bisa satu orang itu ngingu tuyul telu atau papat. Titip gitu nggak bisa ya? Nggak bisa, aku titip tuyul itu nggak bisa. Ya. Kemudian ritualnya membawanya, itu ada ritualnya, ada kata sandinya lah. Passwordnya kalau sekarang ada. Ada suatu cerita di daerah selatan, ya daerah Bantul ke selatan itu. Orang tua atau tadi suami istri tadi mengambil tuyul. Ya. Kemudian yang akan menjadi korbannya adalah saudaranya. Kemudian dia membawa sesuatu karena yang mau dikorbankan ini saudaranya yang masih anak-anak. Dia membawa makanan kesukaan anak-anak abon. Abon kan anak-anak masih seneng tuh. Ya. Setelah tuyul sampai di rumah, nah ini kontrak ini harus dipenuhi dulu sebelum dia beroperasi. Jadi cara kerjanya seperti itu. Iya, dipenuhi dulu baru nanti dia baru bisa beroperasi. Jadi bayar di muka dulu. Bayar di muka dulu baru untuk dia bisa beroperasi. Ya. Saya lanjutkan tadi yang sudah kontrak tadi. Ya, pasangan suami istri ini membeli abon karena mau dibawa ke seseorang yang akan dituju menjadi tumbal. Sudah beli abon, terus kemudian si istri ini yang akan datang ke saudaranya karena tahu saudaranya itu banyak anak-anak kecilnya banyak. Ya, dibawalah terus ketemu dodok-dodok biasa, permisi nuwun ya, duduk. Nah, ibu dari si anak yang mau dijadikan tumbal itu sudah terasa. Karena feeling seorang ibu begitu duduk, si istri yang mau ngadopsi tuyul itu tadi langsung bilang, saya kesini yang pertama silaturahmi menengok keselamatan, yang kedua minta tombok. Oh, bilangnya minta tombok. Minta tombok. Nah, seketika si ibu jawab. Bentar, tombok itu berarti apa bahasa Indonesia? Tombok itu apa ya? Tambahan. Hah? Ya. Bukan, tombok itu tambahan. Jadi kalau dia merugi, ya toh, terus dia minta tombok, ditomboki, ditambahi ya? Biar impas atau onto. Ya. Ini kan posisinya memang tadi membawa tuyul ini, posisinya kan dia merugi, miskin. Kita lanjut tadi, yang bertamu. Terus kemudian ibunya yang punya anak-anak itu tadi bilang, aku pahit, lagi pahit. Ya, pahit itu dalam bahasa aku yo kere, bilangnya begitu. Mosok yo, kamu mau minta tombok ke saya, aku agak pahit, jawabnya begitu. Ya sudah, ya sudah kalau sudah kondisi pahit, saya tak pulang. Ini titip untuk anak-anak. Oleh-oleh ceritanya. Oleh-oleh. Terus ibu ini paham. Ini ada sesuatu dengan abon itu ya. Dengan abon itu. Kemudian abon ini ditaruh di atas almari yang tinggi. Oke, jadi si ibu anak itu curiga bahwa abon itu mengandung sesuatu. Ya, maka ditaruh di tempat yang tinggi supaya anak-anaknya tidak bisa menjangkau. Ya namanya dasarnya anak-anak ya. Tahu ada tamu yang membawa abon, yang ngintip. Penasaran. Ya toh? Akhirnya ibu ini yang nyimpen abon tadi itu masak dan lain-lain. Nah, si anak ini mendekat, mengambil kursi untuk pancian, diambillah abonnya itu, dibuka terus dia untut itu kalau orang Jawa bilang makan tapi sedikit. Makan sedikit, ngincipi. Sudah begitu ngincipi ditaruh, anaknya main. Malam hari mau maghrib begini, yaitu anaknya ngomyang, mengigau. Ngomyangnya sangat lucu dan tidak pernah diucapkan sama si anak ini. Igonya apa? Yo gong yo, yo truk yo, yo gong yo, yo truk yo,
yo gong yo truk yo gong yo truk yo, terus tanpa jeda. Tadi kalau nggak saya hentikan juga situ terus kok kayak gitu nanti. Ya, memang ini suasana ya. Memang medisnya di situ. Ya. Terus kemudian ibu si anak ini sadar, oh pasti itu tadi tamunya yang datang itu. Ya. Ibunya segera melihat abonnya, betul abonnya sudah dibrobol, dimakan sama si anak yang mengigo itu. Akhirnya pas datang suaminya, suami si ibu itu tadi laporan bahwa kejadiannya begini ya, disarati abonnya itu kemudian diambil sama suaminya, ditaruh di luar, dikencingi ya, untuk menghilangkan sesuatunya. Dikencingi karena keyakinannya begitu dia kencingin. Terus kemudian anak yang mengigo itu dirawat, langsung dimandikan ya, dipakai menurut ceritanya itu rebusan daun sirih sama daun kelor, kan banyak daun kelor ya, nggak tahu kok seperti itu. Setelah dimandikan, dikasih mandi daun sirih sama daun kelor, tiba-tiba itu panasnya surut. Jadi proses mengigonya itu panas, kayak step orang mengigo. Sudah habis itu paginya si ibu yang punya anak itu melabrak orang yang mengasih abon. Didatangi rumahnya, dia bilang, kamu itu kurang ajar, kamu itu saudara saya, kenapa kamu mau makankan anak saya? Dia mohon ampun. Tidak demikian maksudnya. Setelah peristiwa itu berganti hari, berganti bulan, ada orang yang ngasih tahu ke ibu si anak bahwa si ibu dibilang itu ibu A gitu saja ya yang pengasuh itu yang ngadopsi ya. Itu cerita orang ini yang ngasih tahu ibu yang punya anak tadi itu, kalau ibu yang mau ngadopsi ibu A yang mau ngadopsi ini memang betul dia memboyong tuyul pulang ke rumahnya itu dengan lagu yo gong yo tro yo gong yo tro ya. Tahu karena apa? Orang ini tetangganya si dukun tuyul. Dia cerita-cerita, kenapa itu ibu A pengadopsi tuyul itu dulu ke sini. Nah, dia cerita ini karena kondisi ekonominya pahit segala macam, minta bantuan saya untuk itu. Dicocokkanlah cerita itu dengan kejadian anak yang mengigau. Nah, berhubung itu badar itu ketahuan sebelum terlaksana ya, tuyulnya pulang. Jadi batal perjanjian batal. Akhirnya keluarga ibu sama bapak yang mengadopsi tuyul tersebut semakin surut, anaknya yang menjadi korban gila. Jadi anak si keluarga A tersebut anaknya menjadi gila, tidak jadi kaya, justru dia menjadi gila akibat dari perjanjian itu. Ini kisah nyata di tahun sekitar 60-an 7 ya itu. Dan cerita-cerita tentang tuyul ini banyak yang menyangkut tumbal. Ada tumbal itu yang dilempar di jalan. Di jalan. Siapa yang akan makan itu ya jadi tumbal. Di era-era tahun sekian. Ada juga yang ditaruh di kursi. Siapa yang bertamu pagi-pagi di situ dengan minum air putih itu jadi tumbal. Jadi acak tumbalnya. Tumbalnya acak. Jadi tidak harus diserahkan sendiri, enggak. Ada cerita yang juga agak horor itu masalah tumbal yang ditaruh di tepi jalan. Jadi pas ada masa bulan purnama kan ada terarem bulan ya, jadi jalan ini kan tersinari sinar bulan purnama ya. Jadi jalan remang-remang lah, enggak begitu gelap juga enggak begitu terang. Dilemparlah uang satu gepak gitu ya. Nah sekarang satu lak gitu lah, mungkin 5 juta ya, tapi nek zaman dulu kan enggak tahu saya berapa, tapi dia memvisualisasikan begitu. Dilempar di situ, di pas jalan menikung.
di suatu desa di daerah selatan sana, selatan kota Jogja. Ditaruh di situ. Malam itu ada orang lewat naik sepeda ontel. Tahu loh, kok ada uang. Yeah. Refleks dia turun. Yeah. Tapi seketika orang itu sadar ini pasti uang pasangan. Jadi bukan uang jatuh ya? Bukan uang jatuh, karena rapi dibuntel kacu tahu toh, sapu tangan. Sapu tangan ya. Begitu dia tahu, sepedanya ditaruh, disendeki, distandarkan sepeda ontelnya itu. Kemudian dia ngambil langkah 10 langkah ke belakang dari titik uang ada. Jadi dia mundur 10 langkah. 10 langkah, ya. Kemudian dia merangkak mendekati uang itu. Merangkak ini, dia berangkang nek basa Jawa nih ya. Berangkang. Dia tahu cara mengambil uang ini biar tidak menjadi tumbal. Dia menjadi binatang. Oh, jadi caranya seperti itu. Dia merangkak itu tadi. Ya toh. Jadi cara mengambilnya uang dengan merangkak dan digigit. Ternyata tuyul saja bisa ditipu sebetulnya. Loh ya kan gitu kan ini ditipu ini. Ya toh. Nah, nek normal orang yang nggak waspada pasti datang langsung diambil dikantongi ya sudah. Nggak tahu ceritanya akan seperti apa. Ya, karena ini tahu, orangnya ini tahu kalau itu uang bukan uang murni jatuh. Jadi dia menipu, mengakali tumbalnya. Iya, perjanjian tumbalnya dengan berpura-pura berperilaku seperti hewan. Karena kalau hewan nggak ada, ditumbalkan itu nggak ada. Mesti pengennya tumbalnya manusia. Nggak ada. Oke, tak lanjutkan ya. Merangkak 10 langkah. Kenapa kok tidak 3 langkah? Kalau 3 langkah dia tahu nek itu manusia. Ya dong, kalau 10 langkah ya memang betul itu hewan. Jadi radiusnya itu kira-kira seperti itu. Seperti itu gitu loh. Ah kok enggak 30 langkah? Nek 30 langkah ya kesel. Enggak jadi ngambil uang. Enggak jadi ngambil uang. Oke, kita lanjutkan. Sudah, dia merangkak. Kemudian uang itu digigit. Diambil pakai mulut. Nah, setelah digigit dia balik lagi 10 langkah. Tetap merangkak. Merangkak 10 langkah. Karena masih dalam jangkauan radius radarnya si tumbal itu. Radius tumbal itu tadi. Nah, singkat cerita 10 langkah merangkak 10 langkah itu sudah, ya sudah dibukalah uang itu. Ada satu bendel uang. Terus kemudian kacunya itu yang pembungkusnya uang tadi itu dibuang, uang di kantongnya dia pulang. Semua bajunya dia buang ke sungai, dilarung namanya. Ya sudah, terus uang digunakan. Jadi akhir cerita dia dapat rezeki nomplok ya. Dapat rezeki nomplok karena pandai. Nah maka jadilah orang yang pandai, tidak gerusah-gerusu, tetap waspada. Itu kan intinya begitu loh. Dia pandai, tidak gerusah-gerusu dan waspada. Coba kalau mainnya dia pandai tapi gerusah-gerusu, langsung diambil gitu, ya sudah. Nggak tahu apa yang akan terjadi. Itu versi tumbal macam-macam itu. Ada tumbal yang ditaruh di mobil. Ada. Sopir dia. Mobilnya kecelakaan. Meninggal. Ada. Nah kalau itu sudah badar, sudah ketahuan, nanti terus surut cepat sekali. Kayanya itu ya cepat sekali itu. Namanya pesugihan itu untuk menjadi kaya cepat sekali. Iya. Tapi nanti surutnya juga cepat sekali. Loh akhirnya kan ya enggak ada gunanya toh. Iya toh. Cari kekayaan yang enggak baik seperti itu. Dia tidak bisa menikmati terus meninggal. Nah beda dengan kita bekerja keras, bisa 7 turunan nanti kita menikmatinya. Berproses ya, sabarlah berproses. Sabarlah berproses. Dan segala sesuatu itu memang sudah ada yang ngatur. Iya. Nah ini kan pas ada temaram bulan, mau kita coba, mari kita visualisasikan coba seperti apa nanti. Kalau bisa lo ya. Oke. Ya. Itu alamatnya peternakan itu gampang dicari apa enggak itu? Gampang dicari. Nanti sama saya kapan kita ke sana ya. Entah itu masih aktif atau tidak. Walaupun kita cuma hanya untuk melihat gitu? Ya, bisa. Nanti tak ajak ya.
Tapi itu masih aktif atau tidak saya tidak tahu. Ya, orangnya masih ada pawangnya tuyul atau tidak saya tidak tahu. Karena ini cerita itu kan cerita di era lama ya. Dan rata-rata yang memelihara tuyul itu pasti dekat pasar. Karena perekonomian ada di situ. Iya, perputaran uang itu ada di pasar. Itu di situ, dan biasanya juga sama pawang tuyulnya juga diberi nasihat. Ya kerjalah, rakatan buka warung atau dagang apa biar tidak begitu menyolong. Kenapa nggak langsung ke bank sekalian? Nggak bisa, tuyul itu nggak bisa ngambil uang dalam jumlah banyak. Makanya nggak ada bank itu kehilangan uang karena dicolong itu enggak. Tuyul itu akan mengambil uang, posisi uangnya itu 1, 2, 3 lembar saja. Sampai sekarang pun masih seperti itu dan sesuai dengan nominal apa yang dia ambil. Gitu loh. Nah, salah satu juga di dalam perjanjian itu tadi berapa rupiahnya. Nah, itu yang susah diikuti adalah dalam proses uang kan tampak wujud. Ya. Kemudian dibawa sama tuyul, masuk ke dunianya tuyul. Jadi tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kemudian nanti diwujudkan lagi sama tuyul. Karena itu ada tempatnya. Sama mbah dukun tuyulnya itu ada dikasih tempat. Jadi begitu ngambil ditaruh di situ. Ya. Itu sudah berubah wujud. Sudah berubah wujud, jadi asli bisa dipakai. Ya. Terus ada mitos yang mengatakan bahwa tuyul ini kan namanya anak-anak kan senang bermain. Ya. Kalau dikasih biji-bijian dia lupakan kerjanya. Makanya apa? Kenapa orang tua kita dulu di selorokan uang, inget toh, itu dikasih biji kacang hijau, sama kaca kecil, cermin kecil, atau kalau enggak bawang putih yang diikat. Nah itu untuk mainannya tuyul. Dia bermain lupa tugasnya. Lupa tugasnya untuk mengambil itu. Jadi kalau lupa tugasnya dia kembali ke orang tua asuhnya, dia nggak bawa apa-apa. Iya, tapi nanti terus pergi cari lagi. Kan tidak setiap orang itu tahu cara menangkalnya. Ya toh? Kan tahu. Nah, kalau di pasar itu kan nggak mungkin dia untel-untel itu. Masukkan dompet sudah, ngambilnya di situ. Tadi gimana? Mau tanya apa? Ya itu tadi, berarti kalau dikasih bawang mainan itu tuh bukan syarat ya berarti untuk ngusir tuyul. Bukan pengalih saja. Pengalih. Ya pengalih gitu loh. Itu ya semuanya itu kan mesti ada penangkalnya. Ya loh, kan tahu bocorannya penangkalnya seperti. Berarti sebetulnya tuyul itu istilahnya bodoh juga loh. Gampang di. Ya bodoh lah, dia kan hanya satu pikiran toh, satu linear kan. Kamu ambil uang sana tugasnya, begitu uang ada masukkan ke sini. Tuyulnya sudah bodoh, orang tua asuhnya lebih bodoh lagi itu berarti. Loh, iya kan? Iya, dia perjanjian. Itu lebih bodoh lagi loh. Itu dua-duanya bodoh itu. Paling bodoh orang tua asuhnya itu. Hanya nafsu aja. Nafsu ada, kemudian dia tenaga kurang. Berarti harus mobil rusuh-rusuh. Ini kan pas ada temaram bulan. Ayo coba, ayo kita dekat sini aja. Coba. Ono lampu nih. Lampu enggak? Ketipu itu. Ketipu lampu. Nah, coba anu aja. Matanya terpejam. Jangan lihatnya jangan ono lampu. Ini di tengah ini. Salah. Di tengah ini. Kelihatan. Jangan tertipu lampu loh. Jangan tertipu lampu. Kita tertipu mata kita. Lah itu. Itu diam atau gerak ya? Gerak naik turun. Jangan terfokus pada botol ya besar botol sekian. Ini alam di sananya. Ini tempat permainan, ini luas ini. Jadi dia tidak terbatas. Tidak terbatas ruangnya, tidak. Ini hanya untuk memvisualisasikan dan gampang. Itu jumlahnya satu ya? Satu. Nek belum bisa ya besok diajak ke sana. Iya. Ya. Itu tuyulnya siapa yang masuk ke situ? Ayo. Enggak tahu ini www-nya enggak cetro ini. www.com-nya kemana enggak cetro ini.
Tapi sebetulnya dari aura itu sudah terasa loh. Jangan tertipu lampu ya. Loh, ini kan sudah garisnya ini loh, tampak ini loh. Asap atas sama atas, asap bawah ini loh. Ada kepekatannya berbeda. Ya berbeda loh, kepekatannya berbeda. Jangan tertipu lampu. Yang bawah lebih cair. Ya, yang bawah lebih cair, kosong, lebih kosong. Oh, jadi dia nyekat di situ ya antara asap itu ya? Ya, auranya menyekat di situ. Auranya di situ. Ya, auranya menyekat di situ. Jangan tertipu lampu. Kalau untuk sampai ke visual lihat lari-lari, aku yo angel. Ya. Aku angel gitu loh. Tapi nek auranya, terus kalau botol itu dibuka nanti dilepas dia. loh sebetulnya botol ini nggak usah dibuka, kalau dia mau lari saja. Oh gitu. Jadi nggak harus dibuka terus dia baru bisa lari, yo enggak. Jadi sebenarnya bukan kurungannya itu bukan kurungannya, botol itu hanya untuk memediakan ya biar tidak luas. Jadi seperti kertas kanvas, kertas lukis, dilukisnya di situ. Dilukisnya seperti itu. Ya, gitu. Nah, ini tadi kan perbedaan kepekatan toh. Ya, memang dia bermainnya di situ. Terus masalah lihat tuyul. Nah, kita di Sumatera pernah dengar yang begini, kalau alis ini dicukur katanya bisa lihat, bener lah itu? Ya setiap daerah pasti punya mitos cerita ya. Setiap daerah punya, termasuk ini ada cara memboyong tuyul itu dengan cara menyusui. Oh gitu. Disusui, si tuyul ini disusui, istrinya nanti yang suruh menyusui. Gitu loh. Itu kalau tumbalnya bukan dari orang lain, tumbalnya ya istrinya. Mau sudah saya mau jadi tumbal, diambil tuyul itu disusui. Nah, kalau yang alis itu sebetulnya maksudnya mungkin gini, alis itu kan penghias mata ya kan. Ya. Nah kalau dicukur kan kamu kalau cewek jadi nggak cantik toh, maka jangan dicukur sampai habis mungkin. Kan jadi dilihatnya kan aneh kan. Oh gitu. Diambil hikmahnya seperti itu aja. Ya. Tapi di dalam literatur maupun cerita-cerita nenek moyang, tidak ada orang itu yang senang karena pesugihan itu. Itu senang sesaat saja. Kesenangan sesaat karena nafsu kembali lagi itu untuk kaya dengan cepat. Tidak ada yang hasil dari pesugihan itu diturunkan turun temurun, tidak ada. Jadi kalau itu nikmat membawa sengsara ya. Nikmat membawa sengsara. Kalau yang berproses itu kan sengsara membawa nikmat. Ya, ceritanya begitu. Apalagi kira-kira ini sebelum kapan kita nanti cek lapangan. Siap. Berarti tuyul tidak bisa mencuri di bank. Tidak bisa mencuri di bank. Karena keterbatasan dia membawanya ya. Ya memang begitu, kalau dia bisa mencuri di bank ya enak, langsung oke go mulih rampung tugasnya. Diambil satu-satu. ATM, ayo. ATM sekarang nggak di bank loh ini. Ya, susah ini ya. Ini zaman sekarang. Gini. Jadi zaman sekarang ini berita tentang tuyul kan sudah mulai reda, nggak ada tuh. Ya. Sangat sedikit gitu loh. Ya. Karena uang sudah uang virtual. Nah, dalam juga gitu loh. Itu dan nominalnya kan juga sekarang nominal besar. Satu lagi, dukun tuyul ini mulai punah. Nah, dukun tuyul itu kan harus melakukan sesuatu. Ya mungkin dia dengan kungkum, dengan bertapa, dengan dengan berendam. Ya di sungai, ya di tempuran, ya di laut. Ya ritual tertentu untuk menjadi seorang dukun tuyul. Nah, semakin lama orang yang mau menjalani itu kan juga semakin sedikit. Yang memanfaatkan itu juga semakin, karena apa? Sulit mencari barang. Kalau tuyulnya ini yang jadi pawangnya tidak ada, kan dia liar sudah, tidak bisa diorder. Dia ya bermain saja di alam liar sana. Jadi dia nggak ada yang merawat, dia nggak ada yang melatih. Tidak ada merawat, tidak ada melatih, tidak ada yang ngorder. Karena untuk melatih dan merawatnya membutuhkan kemampuan dan prasyarat khusus ya. Prasyarat khusus ya. Ada orang. Betul, ada kontraknya itu tadi. Itu. Nah ini baru tuyul. Nek saya dengan cerita tuyul itu lebih banyak percaya ya. Ada lagi cerita yang tentang babi ngepet. Itu juga pesugihan juga babi ngepet itu.
Oh, yang kemarin sempat viral. Viral. Nah, itu sebetulnya angel di nalar karena apa? Merubah bentuknya dari manusia menjadi babi ngepet, ya toh, dia mencuri menjadi manusia lagi. Itu nalarnya sudah susah untuk dinalar. Kalau tuyul kan dia pelakunya, ya tuyul itu. Ya. Itu lebih gampang dinalar. Kecuali yang berubah wujud itu dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Itu namanya metamorfosa sempurna. Itu babi ngepet. Terus ada lagi pesugihan yang buto hijau. Buto hijau. Ya, jadi macam-macam. Kalau saya rasa, yaitu khasanah apa ya? Cerita masa lalu. Khasanah cerita masa lalu. Karena itu berhubungan dengan apa? Aji-ajian dan ampuh-ampuhan. Kalau zaman lalu itu kan memang komunikasi, alat komunikasi kan tidak secanggih sekarang. Dia harus punya sesuatu untuk menyampaikan sesuatu kepada orang yang berada di jauh. Ya terus diembel-embeli seperti itu. Pesugihan ada juga yang memang dia rajin bekerja, tapi tetangganya sirik, dibilang dia punya pesugihan. Ada juga yang untuk memfitnah. Ada yang untuk memfitnah gitu loh. Agar apa? Agar dibenci. Itu ada memfitnah agar bisa dibenci. Ayo diminum dulu. Ini suasananya sudah kembali normal. Gimana? Sudah cukup memuaskan cerita tuyul? Tapi ya kayaknya ini perlu memang sekali-kali lihat yang langsung gitu ya. Langsung ke peternakan tuyul. Nah. Ya, suatu ketika kita akan ke sana, ya. Tapi jangan dibayangkan peternakan tuyul itu kayak peternakan domba yang ada pagar-pagarnya. Ini adanya di sana hamparan pasir. Oh, bukan di kandang kan gitu? Bukan, hamparan pasir dan itu jarang dijamah. Gitu. Yang tahu ya dukunnya tuyul itu, di mana tempatnya dia meletakkan peternakannya tuyul itu. Tuh, ya, nanti kita tetap bisa ke sana untuk melihat ya bekas, kalau mamanya memang sudah tidak ada bekas peternakan tuyul. Nah, ada lagi ada lagi tambahan ini. Jadi tuyul itu bisa dibajak di tengah jalan. Tuyul dibajak di tengah jalan. Iya. Uangnya suruh letakkan di situ. Jadi dia ini, mamanya tuyul sudah ngambil uang 2 lembar 20.000. Dia mau pulang kepada tuannya. Ya di tengah jalan ya ada yang tahu cara menyaratin tuyul itu biar dihack dia. Dihack. Bahasa sekarang ya. Taruh di situ uangnya separuh aja, separuh bawa pulang. Ada itu. Ya. Kalau ditarik ke kehidupan sekarang ya dihack itu tadi tuh, di jam. Ngentet apa bahasanya? Ya? Oh diuntet diambil uangnya sedikit. Nah, itu diungkap itu. Nah, ya. Kan kaya kowe to. Lah biyen kae. Kepayon sapi kan iki. Distorke bojone berapa ya to? Ayo aja seru-seru nek kuwi. Wong kuwi yo melu nikmati kan tak jajake bakmi to wingi karo bakso to. Hasil luntetane kuwi mau. Jadi dintet itu uangnya tidak banyak yang diambil, jadi hanya sedikit, katakanlah di bawah 10%-nya lah, seperti itu. Ya sebetulnya itu bisa dikatakan dana taktis. Nah, masa ya dikasih semua uangnya. Oke, itu masih ada yang penasaran dengan tuyul? Saya selaku konco saja nih makin penasaran aja nih. Ya lain waktu kita ke sana, karena memang mungkin ini sekarang pas pandemi tadi kan dikatakan di online juga ada yang menawarkan tuyul. Silahkan cek aja coba ya, seperti coba dicek ya, karena di masa pandemi mungkin banyak orang yang mau instan menjadi kaya. Nah, sebetulnya kita memberikan pelajaran bahwa jangan menjadi bodoh, karena sebetulnya yang kita pelihara itu lebih bodoh dibanding kita sebagai manusia. Jangan menuruti hawa nafsu, karena bersabarlah, proses itu pasti tidak akan menipu dari kerja kerasnya. Ya, betul. Ya, sak jane mbiyen ngopo.